Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil kabir al-latiful khabir al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat wal mujazi laha bima amilat. Nahmaduhu wa nashkuru wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan tusabbituna ala qaidatil iman wa tamdi bina ala tariqil ihsan wa tub'iduna an ta'thiri syaitan wa tuqarribuna min ridhar rahman wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu safihu wa khaliluh ya ana bil huda wa dinil haq lidhkirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Yaqul tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat, rahmat, hidayah kepada kita semua. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup bagi kita sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita duduk sebentar mengkaji beberapa ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengharap dengan aktivitas semacam ini menjadi pundi-pundi amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di saat harta dan anak-anak kita nanti tidak lagi bermanfaat di hadapan Allah. Bapak Ibu rahmati Allah, ada salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepribadiannya sangat sederhana, tidak banyak bicara. Akan tetapi sahabat ini sekali bicara itu pembicaraannya sangat dalam dan jauh ke depan. Suatu ketika datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, kam fa'iddatul anbiya?" Kata sahabat ini, yaitu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, nanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam fa'iddatul anbiya?" Ya Rasulullah, berapa sih banyaknya jumlahnya para nabi itu? Dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa jumlahnya para nabi itu 124.000. 124.000. War rusulu minhum 315. Dan rasul dari 124.000 itu yang menjadi nabi dan rasul itu hanya ada 315. 315. Jadi jumlahnya nabi dan rasul itu cuma 315. Di ujungnya itu Rasulullah SAW mengatakan jamman ghafira, jumlah yang cukup banyak. Bapak Ibu, dari 124.000 itu yang mendapat gelar ulul azmi itu cuma ada 5 orang nabi. Yang mendapat gelar ulul azmi yaitu nabi dan rasul yang memiliki tekad dan kesabaran yang luar biasa disebut dengan ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat gelar ulul azmi. Dan dari 5 orang nabi ini yang mendapatkan gelar ulul azmi, yang mendapatkan gelar Khalilullah sebagai kekasih Allah, itu hanya ada 2 orang nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar Khalilullah sebagai kekasih Allah. Bapak Ibu, dari 2 orang nabi ini yang mendapatkan gelar Khalilullah, secara tegas Allah Subhanahu wa taala tegaskan 2 orang nabi ini sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik. Allah pertegas itu. Walaupun para nabi dan rasul semuanya itu sebagai uswatun hasanah, tapi untuk 2 orang ini Allah Subhanahu wa taala pertegas. Laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada pribadi profil Nabi Ibrahim walladzina ma'ahu dan orang-orang yang bersertanya, yaitu istri dan anaknya, sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik. Begitu juga terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat uswatun hasanah. Bapak Ibu, di antara ketauladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengajarkan kepada kita sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mewanti-wanti. Ya, satu saat dipegang tangannya Mu'adz bin Jabal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti Mu'adz. Ya Mu'adz, la tada'anna, jangan sekali-kali engkau tinggalkan wahai Mu'adz. Usika ya Mu'adz, saya kasih wasiat kepadamu wahai Mu'adz. Ya, dipegang tangannya, lalu Rasulullah SAW mengatakan demikian, usika ya Mu'adz, saya kasih wasiat kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna, jangan sekali-kali engkau tinggalkan fi duburi kulli shalah, di ujung salatmu itu, takul, kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa ingat kepadamu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan untuk senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kepadamu. Ini wasiat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, agar kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW hampir di setiap sisi kehidupan itu mengajarkan doa kepada kita, Pak. Mengajarkan doa kepada kita. Zikir itu adalah satu suasana untuk senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, keadaan apapun kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru rabbahu fi kulli ahyadi. Bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa ingat Allah dalam keadaan setiap keadaan. Kalau kita melihat apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu mengajarkan kepada kita dari masuk kamar mandi, ya, sampai masuk masjid, keluar masjid, itu diajarkan doa. Agar apa? Agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap doa yang kita ucapkan itu adalah merupakan zikir, Mak. Setiap doa yang kita ucapkan itu adalah merupakan zikir. Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mau makan ingat Allah, mau tidur ingat Allah. Ya, masuk kamar mandi ingat Allah, bangun tidur ingat Allah, mau tidur ingat Allah. Begitu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bercermin saja ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, diajarkan doa-doanya kepada oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa dan zikir yang kita lakukan secara kontinu itu disebut dengan wirid. Doa dan zikir yang kita lakukan secara istiqamah, secara kontinu, itu namanya wirid. Makanya harus menjadi wirid kita. Doa yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu harus menjadi wirid kita, Pak. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita sulit untuk ingat Allah. Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga sulit untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga sulit untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala tidak gerakkan kita berangkat ke masjid, hadir dalam masjid taklim semacam ini, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, Pak. La haula wala quwata illa billah. Allah yang menggerakkan. Nah, itu wirid-wirid. Nah, wirid itu ada, kemarin kita sudah bahas tentang wirid di siang hari. Pada pagi hari ini kita akan bahas tentang zikru auradil lail, yaitu membahas tentang wirid-wirid di malam hari. Wirid-wirid di malam hari, zikru auradil lail. Ya, kemarin kita sampaikan wirid apa namanya? Nah, wirid pada siang hari itu ada 7, wirid pada malam hari auradun nahar sab'a wa auradul lail sittah. Ya, wirid pada malam hari
ada 6. Ya, kita akan bahas satu persatu tentang wirid pada malam hari ini. Al-wiridul awal, wirid yang pertama pada malam hari ini, idza ghuribatis syamsi ila waqtil 'isya. Ketika matahari tenggelam sampai waktunya isya. Nah, apa yang bisa kita lakukan dari matahari tenggelam sampai waktu isya? Ya, ghuribatis salal maghrib, salat maghrib, kemudian menghidupkan istaghala bi ihya'i ma baina isya'aini. Jadi antara maghrib dan isya kita sibukkan dengan aktivitas mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat faqat ruwiya Anas radhiyallahu an fi qawlihi tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ayat Al-Qur'annya dalam surat As-Sajdah ayat 16, ya. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya lambung mereka itu, perut-perut mereka itu jauh dari tempat tidur. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum. Mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan wa tama'a. Dengan penuh rasa khawatir dan tamak untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan apa yang kami berikan kepada mereka, mereka itu menafkahkannya. Anna hadhil ayat, bahwasanya ayat ini turun fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berkaitan dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang disebut dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat, maka disebut dengan asbabun nuzul. Kalau sebab turunnya keluarnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan asbabul wurud. Asbabul wurud. Ayat ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan? Kanu yusalluna bainal maghrib wal isya. Mereka itu memperbanyak salat antara maghrib dan isya. Kanu yusalluna bainal maghrib wal isya. Ya. Ini salat ini ada macam-macam, Pak. Ada salat yang wajib, ada salat yang tidak wajib. Ada salat yang sunnah. Sunnah itu juga terbagi, ada sunnah yang muakkadah, ada sunnah yang ghairu muakkadah. Ya. Ada juga yang disebut dengan salat mutlak. Ya, salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, semampu kita. Ya. Salat mutlak. Ini sahabat-sahabat kan yusalluna bainal maghrib wal isya. Mengisi waktu-waktunya itu antara salat maghrib dan salat isya itu sedemikian rupa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya perlu diingat, sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu kalau pagi itu kerjanya bukan main. Ya, kerjanya bukan main, Pak. Ada yang jadi kuli bangunan, ada yang kerja di ladang, ada di ini, ada di ini. Tapi di waktu malam mereka gunakan kesempatan yang luar biasa. Ya. Yang kedua, ar-riddu tsani min ghaibubati syafatil ahmar ila waqtin naum. Ya. Dari senja mata kemerah-merahannya itu sudah hilang sampai waktu tidur. Apa yang dilakukan? Yastahibbu ayyusalli bainal adhanaini ma amkanahu wal yakru fi qiraati alif lam mim tanzilul kitab, kemudian tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya. Jadi disukai memperbanyak salat. Kemudian di dalam salatnya itu membaca surat Sajdah. Ya, membaca surat Sajdah dan surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'uhuma. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak tidur kecuali membaca 2 surah ini. Membaca 2 surah ini, yaitu surat As-Sajdah dan surat Tabarak.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanam hatta yaqra'uhuma. Bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak tidur kecuali membaca dua surah ini. Wa fi hadis akhar, dalam hadis yang lain, man qara'a surah al-waqi'ah kullal lailah lam tusqil faqah. Ya, dalam Ibnu Mas'ud menceritakan kepada kita bahwasanya tidaklah seseorang itu membaca surat Al-Waqi'ah kecuali Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari dia daripada kemiskinan. Ya. Ini ada catatan kakinya. Hadis ini masih ada pembicaraan di kalangan ulama. Ya. Hadisnya tidak sahih. Ya. Ada diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'batul Iman. Ya. Waqala Az-Zahabi fil Mizan naqrah la ya'rifuhu. Jadi ada rawi yang tidak dikenal. Ya, terlepas dari itu semua, ada al-wirdus tsalits. Al-wirdus tsalits, wirid yang ketiga yang bisa kita lakukan pada malam hari itu adalah al-witr qabla naum. Salat witir sebelum kita tidur. Illa man kana 'adatuhu al-qiyam bil lail ta'khiruhu fi haqqil afdal. Ya, kecuali kalau orang sudah terbiasa bangun malam, ya tidak dikhawatirkan dikalahkan dengan rasa ngantuknya. Jadi setelah salat Isya itu salat witir sekalian, Pak. Salat witir sekalian, kecuali kalau kita sudah terbiasa bangun di tengah malam, atau kita bangun di akhir malam, ya sudah terbiasa dengan itu, tidak ada kekhawatiran dikalahkan dengan rasa ngantuk, tidur dan segalanya, maka mengakhirkan sholat witir itu lebih baik. Fa inna ta'khirahu fi haqqil afdal. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat witirnya terkadang habis Isya. Terkadang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat witirnya itu di pertengahan malam. Di pertengahan malam. Dan yang lebih utama sholat witir itu di akhir malam setelah kita melaksanakan sholat-sholat yang lain, lalu kita tutup dengan sholat witir. Ya. Qalat Aisyah radhiyallahu an min kulli laila qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil lail wa awsatu wa akhiruhu fantaha wa tarau ila sahr. Muttafaqun alaih. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ibunda Aisyah menceritakan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan salat witir di setiap malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat witir di setiap malam. Ya. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witirnya itu di awal. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witirnya itu di tengah pertengahan malam. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat witirnya itu di akhir malam sampai selesai waktu sahur. Ya. Tsumma la yaqul ba'dal witr subhanal malikil quddus. Ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat witir dia ucapkan subhanal malikil quddus 3 marat, 3 kali. Bapak Ibu yang rahmati Allah. Kemudian al-wirdul rabi, wirid yang keempat, ya, wirid yang keempat yang bisa kita lakukan pada malam hari ini adalah tidur. Kenapa tidur di sini itu dimasukkan menjadi wirid? Karena kalau tidur kita ikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW juga merupakan ibadah. Ya, tidur yang kita lakukan pada malam hari ini, kalau kita tahu ilmunya, lalu kita melaksanakan dengan itu, maka kita akan memiliki nilai ibadah. Wa inna ma adadna min awrat di annahu idza wu'iyat adabuhu wa husina, katanya imam ini, ikhtasaba ibadah. Maka kalau kita tahu ilmunya, bagaimana tidur itu juga memberikan pahala kepada kita, ya,
Kenapa dimasukkan menjadi wirid? Ya, kalau kita tahu dulunya, maka Mu'ad bin Jabal mengatakan apa? Wa qala Mu'ad radhiyallahu inni la ahtasibu fi naumati kama atatu fi qaumati. Nah, Mu'ad itu punya tekad, Pak. Mu'ad bin Jabal itu punya tekad. Dia katakan, tidurku itu harus memiliki nilai ibadah. Sebagaimana waktu aku bangun. Kalau bangun atau aku harus memiliki nilai ibadah, tidurku juga memiliki nilai ibadah. Apa yang harus kita perhatikan ketika kita mau tidur? Wa min adabihi, di antara adab kita mau tidur, ayyana ma'ala taharah. Tidur dalam keadaan bersih, Pak. Tidur dalam keadaan suci. Ya. Lamma ruwat Aisyah radhiyallahu an, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena idza arada ayyanam, kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau tidur, yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Beliau itu ambil air wudu, seakan-akan beliau itu mau sholat. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qala Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma inna arwah ya'ridu biha fi manamiha ila as-sama' fatu'maru bis-sujud 'inda al-'arsy fama kana minha tahiran sajada 'inda al-'arsy wa ma kana laysa bitahir sajada ma'idan 'anil 'arsy. Ya, ini Abdullah bin Umar menceritakan kepada kita bahwasanya ruh itu, arwah-arwah kita ketika tidur itu, ya, itu dia sujud di arsy. Sujud di arsy. Kalau dalam keadaan suci, dia ikut sujud. Tapi arwah-arwah kita, ruh-ruh kita yang tidak dalam keadaan suci, itu jauh dari arsy. Nah, ini yang diungkapkan oleh Abdullah bin Amr. Wa min adabihi, di antara adab kita tidur, ayatu qabla naumihi, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia tidur. Li'annahu yanbaghi liman tahara zahirahu ayatahara batinahu. Li'annahu rubbana mata fi naumihi. Sepatutnya lah orang yang bersih secara zahir, batinnya juga bersih. Maka sebelum kita tidur, setelah kita ambil wudu, ya, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Boleh jadi itu merupakan tidur yang terakhir, Pak. Ini tidur merupakan kematian kecil. Berapa banyak orang yang tidur itu gak bangun-bangun lagi. Maka perlu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersihkan secara zahir kita, ayat tahara batinahu, maka hati batin kita juga harus bersih. Kenapa? Karena khawatir li'annahu rubbama mata fi naumihi. Boleh jadi orang ini akan meninggal waktu dalam keadaan tidur. Bapak Ibu rahmati Allah, berikutnya yang menjadi adab kita ayyazila kulla ghashin fi qalbil muslim. Ya, itu adabnya itu untuk menghilangkan segala rasa dendam, segala rasa dendam yang ada di hati kita. Ya, dihilangkan. Bagaimana hati kita ini bersih? Illa man atallaha biqalbin salim. Jadi sebelum kita tidur, apa kejadian-kejadian di siang hari? Mungkin ada saudara-saudara kita yang menyakiti kita, yang membuat kita mangkal dan segalanya. Ya, ini mau tidur kita sudah hilangkan, sudah kita maafkan. Ya, ayyazila kulla ghasin fi qalbihi lil muslim wa la yanwi dzulma wa la ya'zimu ala khati'atu idza istayqadha. Dan jangan sampai punya pikiran mau balas dendam ini. Tadi pagi si fulan begini-begini sama saya, besok saya akan balas ini. Ya ada dengki ya. Ya ini harus dihilangkan. Bapak Ibu rahmati Allah, kita masih ingat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ketika baginda Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabat, ya ini menjadi kebiasaan Rasulullah, Bapak Ibu. Habis sholat Rasulullah SAW nggak langsung pulang, tapi Rasulullah SAW duduk-duduk dengan para sahabat. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, yattali alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Ya, kita buka Pak sekalian hadisnya. Nah, hadisnya panjang nih Pak. Ya, satu ketika baginda Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabat, dan Rasulullah SAW mengatakan, yattali alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian salah seorang daripada penghuni surga. Ya, ini sahabat-sahabat pada penasaran, siapa sih yang kira-kira datang? Yang datang ini siapa? Kok Rasulullah SAW secara tiba-tiba mengatakan, sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian rajulun min ahli jannah. Fattana rajulun minan ansar tantatifu lihjati min ma'in wudu'ihi. Tidak seberapa lama muncul salah seorang sahabat dari kalangan Ansar dengan penampilan yang sangat sederhana, ya, jenggotnya masih menetes bekas air wudu, di tangan kirinya nenteng sandal. Wa mu'allikun alaihi biyadihi shimal, di tangan kirinya nenteng sandal. Falamma kana min al-ghad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattali alaikum al-an rajulun min ahli jannah. Pada hari berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan demikian, akan muncul di hadapan kalian salah seorang daripada penghuni surga. Ya, kalau di hari pertama ya orang itu ya di kalangan Ansar. Di hari yang kedua, sahabat juga masih penasaran, kira-kira siapa yang keluar ya? Yang nongol siapa? Yang muncul siapa ini kira-kira? Ternyata yang muncul itu orang itu lagi. Ya, orang yang sama dengan hari yang kemarin. Keadaannya juga sama. Jenggotnya masih menetes bekas air wudu, di tangan kirinya nenteng apa namanya itu? Sandalnya. Ya. Fattala dzalika rajul ala misli martabatil ula. Pada keadaan yang pertama. Ya, enggak beda, penampilannya enggak beda, Pak. Itu di hari yang kedua. Falamma kana al-ghad, kemudian pada hari berikutnya kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian salah seorang daripada penghuni surga. Yattali alaikumul an rajulun min ahli jannah. Itu di hari yang ketiga. Ya, di hari yang ketiga sahabat masih penasaran ini. Kira-kira yang muncul siapa lagi ya? Ya. Kira-kira yang muncul siapa lagi? Kalau hari pertama si fulan, di hari kedua si fulan lagi, ini di hari yang ketiga siapa? Ternyata di hari yang ketiga juga orang itu lagi, Pak. Ya, orang itu lagi. Fatala dzalika rajul ala misli martabatil ula. Ya, ini keadaannya sama, penampilannya sama. Ternyata yang muncul orang itu lagi. 3 hari berturut-turut Rasulullah SAW mengatakan demikian. Ya. Falamma qama Rasulullah SAW atba'u Abdullah bin Amr bin As. Ketika baginda Rasulullah SAW berdiri, ya pulang, maka Abdullah bin Amr ini penasaran, mendekat kepada sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang daripada salah seorang daripada penghuni surga. Maka Abdullah bin Abbas ini bicara kepada dia, faqala lahu inni la ahyaitu abi fa aqsamtu inni la adkhul alaihi thalath layalin. Dia bilang kepada sahabat ini, wahai sahabatku, saya ini sedang ribut dengan orang tua saya. Saya lagi minggat dari rumah, saya nggak ingin masuk rumah lagi. Saya 3 hari tidak ingin pulang ke rumah kecuali keadaannya sudah berubah. Boleh nggak saya tidur di rumah Anda? Ya, fa in ra'aita an tuwihi ilaika hatta tahilla baini yamini fa'altu.
Qala na'am. Boleh nggak saya tidur di rumah Anda? Saya berniat nggak pulang ke rumah, saya minggat dari rumah, saya sedang ribut dengan orang tua saya. Saya nggak ingin pulang ke rumah, boleh nggak saya tidur di rumah Anda? Hanya sahabat ini menjawab, iya na'am boleh, kamu boleh tidur di rumah saya. Qala na'am. Ya. Fakana Abdullah, Anas menceritakan, Abdullah itu tidur 3 hari 3 malam. 3 hari 3 lama, 3 hari 3 malam. Annahu bata ma'am salasata layalin falam yarahu yaqum min al-laili bi syai'. Ghaira annahu idza taqallaba ala firashihi dzakara Allah wa kabbara hatta yaquma li salatil fajr. Fa yasbagha al-wudu. Anas menceritakan Abdullah bin Amr ini tidur di rumahnya sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW min ahlil jannah, daripada penghuni surga, 3 hari 3 malam. Ya, ini Abdullah bin Umar ini tidur di rumahnya itu bukan tidur betulan, Pak, pura-pura merem. Dalam riwayat yang lain dia pura-pura tidur, padahal nggak tidur dia. Untuk apa? Untuk melihat ini apa sih yang dilakukan oleh sahabat ini? Kok sampai 3 hari berturut-turut Rasulullah SAW mengatakan yattali wa alaikumul an rajulun min ahli jannah. Ya, ternyata orang ini nggak ada yang istimewa. Falam yarahu yaqumu minal laili bisyai'. Orang ini nggak sholat malam. Ya, bacaan Al-Qur'annya juga biasa saja. Di siang hari juga nggak puasa. Ternyata amalannya biasa saja. Akan tetapi Abdullah bin Amr itu memperhatikan annahu idza taqallaba ala firashihi dzakara Allah wa kabbarahu hatta yaquma li salatil fajr. Tetapi orang ini kalau tidur, ya, kalau bergerak balik ke kanan, balik ke kiri, dia seringkali mengucapkan takbir. Dzakara Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang ini tidur, tapi hatinya nggak pernah tidur, Pak. Ya, matanya merem, hatinya nggak merem, hatinya nggak tidur. Karena setiap kali bergerak, dia ucapkan itu takbir, tahlil. Ya, dalam riwayat yang lain begitu. Zakarallah wa kabbara. Sampai tiba waktunya sholat subuh. Ya. Ghaira anni la asma'u yaqul illa khairan. Nah, ini lagi kelebihannya orang ini, ya, di samping tidak melakukan apa-apa, tetapi orang ini jarang bicara. Kalau bicara hal-hal yang baik-baik saja. La asma'u biqauli illa bi khair. Falamma mada thalatha layalin waqitu an akhtari amalahu qultu ya Abdullah. Setelah 3 hari 3 malam memperhatikan sedemikian rupa, dia katakan dia terus terang. Wahai saudaraku, sebenarnya saya nggak ribut dengan orang tua saya. Saya nggak minggat dari rumah. Akan tetapi saya penasaran, kenapa baginda Rasulullah SAW 3 hari berturut-turut itu mengatakan sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian salah seorang daripada penghuni surga, dan yang muncul itu Anda. Saya ini penasaran apa sih yang membuat Rasulullah mengatakan demikian. Kata dia apa? Ma huwa illa ma ra'aita fansaraftu anhu falamma wallaitu da'ani. Ya, setelah dia ucapkan terus terang semacam itu, ya, kata Abdullah bin Amr, saya hampir saja itu apa, kamu nggak ada yang istimewa lah, nggak ada yang istimewa bagi saya itu, amalanmu nggak ada istimewa, biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Kemudian orang sahabat ini menjawab, ya itu yang kamu lihat. Kemudian Abdullah bin Amr itu apa namanya, pergi, dipanggil, da'ani wa qala, lalu dia memanggil, wa qala ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu fi nafsi ghillan li ahadin minal muslimin wa la ahsadu ala khairin a'tahu Allah iya. Setelah Abdullah bin Amr itu pergi, dipanggil sama sahabat ini, dia katakan, ya itu yang kamu lihat. Memang nggak ada yang istimewa, tapi ketahuilah wahai saudaraku, ini di hati ini nggak pernah ada dendam. Kata dia itu,
Di hati ini saya nggak pernah ada dendam, ya, dan saya nggak pernah iri terhadap apa yang Allah telah berikan kepada yang lain. Baru Abdullah bin Umar mengatakan apa? Hadhihi allati balaghat bika wa hiya allati la nutiq. Nah, ini yang menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa namanya itu mengatakan 3 hari berturut-turut demikian, dan ini aku yang nggak mampu. Wa hadza wa hiya allati la nutiq. Ini yang kami nggak mampu. Tidak ada dendam, tidak ada iri, Pak. Ya, ini salah satu daripada adab kita, bagaimana tidur kita juga menjadi ibadah. Ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah, berikutnya juga yang menjadi bagaimana tidur kita menjadi ibadah, ya. Artinya Allah yabitu lahu bisyai'in yusibihi illa bisati maktubah indahu. Juga membiasakan diri dengan memberikan wasiat, menulis wasiat sebelum tidur. Ya, ada sahabat yang apa namanya, yang ada tulul amal, panjang angan-angan, ada yang qasirul amal, pendek angan-angan. Dia setiap malam ngasih wasiat kepada istrinya. Kalau saya mati malam hari ini, kamu harus besoknya harus begini. Paginya juga demikian. Kalau saya mati pagi hari ini, siang hari ini, kamu harus begini. Hampir setiap hari mengatakan demikian. Memberikan wasiat terus, Pak. Ini nggak panjang-panjang. Di antara orang itu rusak itu karena tulul amal, panjang angan-angan. Makanya ada ulama Sumatera mengatakan kalau kita masih hidup sampai besok pagi, kita ngopi yuk, gitu. Kita ngopi, ya. Bapak Ibu rahmatullah, inilah ini di antara wirid tidur pun juga menjadi ibadah. Oke. Bapak Ibu rahmatullah, demikian barangkali kajian kita pagi hari ini. Nanti untuk sisa wirid berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiya fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiya fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'auratana wa 'amin raw'atana. Allahumma fatna min baina aydina wa min khalfina wa yaminina wa an simalina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nuqtala min tahtina. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.